Zara benar-benar tidak percaya dengan apa yang telah ia lihat saat ini. Pria yang dulu pernah menjadi orang terdekat kakaknya, yakni mendiang ibunya Akila, kini telah muncul di hadapannya. Zara sampai menutup mulutnya dengan kedua tangannya, karena serasa mimpi bertemu kembali dengan Raihan. Maura dan Akila lebih memilih antrian terakhir karena rencananya mereka berdua ingin bisa sekedar mengobrol lebih lama dengan sang idola. Ternyata Maura dan Akila sangat mengagumi hasil karya lukisan Ray Senja. Ray sempat terpaku saat bertemu dengan Zara. "Masya Allah, Zara, kaukah itu?" tanyanya dengan mata yang berbinar. "Iya Kak Ray, ini aku Zara Hafizah." Jawabnya tersenyum senang. Maura dan Akila menatap tidak percaya, jika bunda mereka mengenal sosok seorang pelukis terkenal. Akhirnya Kak Ray bisa meraih semua mimpi-mimpinya kakak selama ini, congrats ya Kak. Ucapnya sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Tanpa ada keraguan, Ray pun meraih tangan Zara, lalu menggenggamnya dengan erat. Bagi Ray, Zara sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. "Bunda kenal sama pelukis Kak Ray Senja?" tanya Maura tidak percaya. "Iya bun, kok gak pernah cerita sih sama kami berdua?" sambung Lala. "Mana bunda tahu kalau kalian berdua ngefans sama temannya bunda, iya kan Kak Ray?" tanya Zara. Kemudian Ray mendekat ke arah Maura dan Akila, lalu ia berjongkok agar bisa sejajar. "Jadi kalian ini fansnya Kak Ray ya?" Wah, suatu kehormatan sekali untuk Kak Ray, karena diidolakan oleh gadis kecil yang sangat cantik seperti kalian berdua. Kira-kira di mana Kak Ray harus tanda tangan? Puji Ray sambil tersenyum ramah ke arah Maura dan juga Akila. Lalu Lala dan Maura menunjukkan buku gambar milik mereka, di mana di dalam buku gambar tersebut terdapat hasil karya Maura dan juga Akila. Ray sempat menatap takjub akan hasil gambar kedua anak kecil di hadapannya. Yang sebelah kanan punya Maura, dan yang sebelah kiri punyanya Lala, Kak Ray. Sahut Maura. Saat Ray memperhatikan gambar milik Lala, entah kenapa ia merasa gambarnya ada kemiripan dengan gambar hasil karyanya. Ray sendiri berdecak kagum atas karya milik Lala, sedangkan karya milik Maura, memang mesti harus diasah kembali, tapi dari gambar tersebut sudah memiliki karakter si pembuatnya. "Wah, ternyata kalian berdua sangat berbakat, kalian mau tidak ikut bergabung di sanggarnya milik Kak Ray? Nanti di sana, Kak Ray akan ajarkan kalian soal melukis, karena desain gambar kalian sudah sangat bagus, tinggal dipoles sedikit lagi, pasti hasilnya sempurna." Tuturnya sambil melirik ke arah Akila, karena jujur saja Ray begitu tertarik akan hasil gambarnya. Baik Maura dan juga Akila, keduanya merengek agar diizinkan untuk ikut di sanggarnya milik Kak Ray. "Anak-anak, Bunda tidak bisa memutuskan masalah ini secara sepihak. Kalau Bunda sih oke, oke saja, tapi kita mesti izin dulu sama Papa, ya?" anjur Zara meyakinkan kedua putrinya. "Siap Bunda, nanti biar aku dan Akila ngomong langsung sama Papa," balas Maura sambil adu tos dengan Lala. Karena hari sudah semakin sore, Zara memutuskan untuk segera kembali ke kediaman Shailendra. Tidak lupa sebelum mereka berpisah, Ray dan juga Zara saling bertukar nomor ponsel agar lebih memudahkan komunikasi di antara keduanya, mengingat kedua putrinya sangat berminat untuk mengikuti kelas melukis di sanggar milik Raihan. "Ya sudah Zara, sampai ketemu di hari Sabtu ya, aku tunggu kehadiranmu dan juga kedua putrimu," ujarnya sambil berpamitan kepada Zara dan juga Maura serta Akila. Kediaman Shailendra. Saat tiba di rumah, baik Maura dan juga Akila, keduanya terus saja mengoceh dan menceritakan apa yang telah terjadi tadi saat di mall kepada Nyonya Jelita. Dengan seriusnya Nyonya Jelita menyimak setiap ocehan kedua bocah yang menurutnya sangat lucu dan menggemaskan. Ia pun sampai melirik ke arah menantunya. Zara sendiri malah tertawa kecil dibuatnya, karena kedua bocah di hadapannya terus saja mengoceh seperti burung beo.
Hari ini Zara benar-benar tidak habis pikir atas kegigihan kedua putrinya. Biasanya sebelum jam 9 malam, keduanya sudah tertidur pulas, tapi kali ini mereka berdua memaksakan diri untuk tidak tidur terlebih dahulu sebelum bertemu dengan papa mereka. Bun, kok papa lama sekali sih nyampenya? Tanya Maura sampai menguap, dan mengeluarkan bulir bening dari sudut matanya. Maura, dan juga Akila, kalian tidur saja Gih, biar nanti bunda yang ngomong langsung sama papa, gimana? Benar ya bun, bujuk dan rayu papa ya, biar papa mengizinkan aku dan Lala ikut kursus melukis di sanggarnya Kak Ray Senja. Pintanya. Beres Maura. Jawabnya sambil mengacungkan kedua jempolnya. Akhirnya Maura dan Akila memutuskan untuk segera tidur, karena keduanya sudah sangat mengantuk. Malam ini Saga benar-benar pulang cukup larut, yakni jam 10 lewat beberapa menit, Zara sendiri sampai beberapa kali menguap karena dirinya pun sudah sangat mengantuk dan juga lelah. Seperti biasanya, Zara menyambut suaminya dengan penuh sukacita. Saga sendiri merasakan semua rasa lelahnya sirna begitu saja setelah melihat istri tercintanya. Akhirnya aku bisa melihat wajah cantikmu, kau tahu selama di kantor, aku terus memikirkanmu. Ujarnya sembari mencium pucuk kepala istrinya berkali-kali. Benarkah? Tapi kok aku tidak ya? Balasnya dengan sengaja ingin menggoda suaminya. Oh begitu ya, sepertinya kau harus diberikan hukuman, agar kau selalu merindukanku setiap saat. Omelnya dengan menaikkan kedua alisnya, dan Zara pun tahu maksud dan tujuan suaminya bersikap seperti itu. Sudahlah mas, mendingan kamu mandi di sana, tumben keringatmu bau asam. Ledek Zara dengan sengaja. Lalu Saga pun merasa minder saat dirinya dikatai tubuhnya bau asam, padahal pada kenyataannya, tubuh suaminya selalu tercium wangi. Zara memang sengaja melakukan hal itu agar suaminya bisa berpikir dengan jernih saat bersamanya, bukannya berpikir hal yang tidak-tidak. Setelah Saga selesai membersihkan dirinya, ia mencoba mendekati Zara. Gimana, apa tubuhku masih bau asam? Tanyanya sambil menaikkan kedua tangannya. Melihat sikap suaminya yang seperti itu, Zara malah tertawa geli dibuatnya. Sudah wangi kok mas. Jawabnya. Saga pun merasa sangat lega. Kemudian ia menyempatkan diri untuk mengajak ngobrol istrinya sejenak sebelum dirinya memutuskan untuk tidur. Bagaimana tadi di mall? Apa kamu tidak kerepotan pergi bertiga bersama anak-anak? Tanyanya sambil mengelus rambut istrinya yang sengaja digerai. Kini keduanya sudah berada di atas ranjang tempat tidur, di mana Zara dengan nyamannya bersandar di area dada bidang suaminya. Kerepotan sih enggak mas, justru aku dan anak-anak merasa sangat senang, kau tahu tadi Maura dan Akila bertemu dengan idola mereka. Saga sempat terkejut atas perkataan dari Zara. Idola. Sejak kapan Maura memiliki seorang idola? Tanyanya dengan dahi mengkerut. Semenjak Maura suka menggambar bersama Akila, dan ada hal penting yang ingin aku sampaikan padamu mas, ini mengenai permintaan Maura dan juga Akila. Apa itu, sayang? Ceritakanlah padaku. Ucapnya sambil menatap serius Zara. Mereka ingin ikut kursus melukis di sanggarnya milik Ray Senja, gimana mas, boleh tidak? Tanyanya cukup menegangkan karena tiba-tiba saja raut wajah suaminya berubah menjadi kecut. Zara sempat berpikir jika suaminya tidak akan memberikan izin. Tergantung kamunya juga. Cakapnya telah membuat Zara kebingungan. Maksudnya tergantung bagaimana mas? Aku tidak mengerti maksud perkataanmu itu. Tanyanya cukup geram. Ya tergantung kamu melayaniku malam ini, kalau memuaskan, aku akan menyetujuinya, tapi kalau mengecewakan, aku tidak akan memberikan izin. Cetusnya sambil menaikkan kedua alisnya, senyum liciknya benar-benar ia tunjukkan kepada Zara. Kali ini Zara sampai mengepalkan kedua tangannya, ingin rasanya ia memukul wajah suaminya yang sangat menyebalkan dan bertampang seperti manusia tanpa dosa. Bagaimana sayang,
Apa kau sanggup dengan syarat yang aku ajukan? Tanya kembali Saga. Kau sangat menyebalkan Mas, kenapa harus dengan cara seperti ini sih? Keluhnya tidak terima. Ya sudah kalau tidak mau, berarti aku tidak akan memberikan izin, dan sebaiknya aku tidur saja. Jawabnya sembari menaikkan selimut dan menutupi sebagian tubuhnya. Dengan terpaksa dan demi kebahagiaan kedua putrinya, Zara pun rela melakukan apa yang diminta oleh suaminya. Kini Zara sengaja duduk di atas pangkal paha suaminya, kemudian ia menanggalkan